Bayangin, kamu dapat kerjaan di rumah yang mewah, pemiliknya kaya, hidupnya kelihatan sempurna, tapi pelan-pelan kamu sadar bahwa ada sesuatu yang salah di rumah itu. Dan semakin lama kamu tinggal, semakin kamu ngerasa kamu gak aman. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah film thriller psikologis yang cukup lagi rame dibahas. Judulnya ini adalah The Housemaid, film tahun 2025 yang diadaptasi dari novel bestseller karyanya Freida McFadden. Pertanyaannya, apakah film ini beneran tegang atau cuma drama lebay yang penuh twist doang gitu ya? Kalau gitu kita bahas pelan-pelan tanpa spoiler berat di awal. Let's go. Jadi The Housemaid ini adalah sebuah film thriller psikologis yang disutradarai oleh Paul Feig dan dibintangi oleh Sydney Sweeney sama Amanda Seyfried dan Brendan Sklenar. Film ini kurang lebih durasinya sekitar 2 jam ya, 2 jam lebih kalau nggak salah, dan ratingnya ini rating dewasa. Gue kasih sedikit sinopsis singkat. Filmnya ini menceritakan seorang karakter yang bernama Millie. Dia ini adalah perempuan dengan masa lalu yang lumayan agak kelam ya, karena dia agak sedikit punya trauma dan juga masa lalunya ini agak kurang baik lah intinya. Jadi yang akhirnya dia mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Winchester. Nah, si keluarga ini nih kelihatannya lumayan tajir ya, orang kaya, terus rumahnya besar, hidup mereka udah mapan gitu. Terus pasangan suami istri itu kelihatan normal banget ya, kayak ya mereka saling mencinta gitu. Cuma sejak hari-hari pertama bekerja, Millie ini mulai ngerasa ada yang aneh. Nah, di sini istri dari yang punya rumah tersebut itu bernama Nina, ini sering bersikap nggak stabil. Nah, sementara suaminya Andrew terlihat ramah, tapi dia terasa agak sedikit punya power buat ngontrol gitu ya. Jadi pelan-pelan Millie di sini bukan cuma jadi saksi konflik rumah tangga mereka, tapi juga ikut terjebak dalam permainan psikologis yang berbahaya. Dan disinilah filmnya ini mulai berubah dari drama bisa jadi sampai ke mimpi buruk. Gue pengen sedikit kasih gambaran tentang karakter Millie ya, yang diperankan oleh Sydney Sweeney. Si Millie ini, dia ini adalah orang yang sederhana ya gitu. Dia datang dengan niat ingin memulai hidup baru setelah sebelumnya dia ada sedikit background pernah dipenjara karena kasus di sekolahnya gitu ya. Nah, yang menarik, Millie ini sebenarnya ini nggak polos-polos banget lah ya. Dia ini menyimpan banyak rahasia lah, entah trauma, terus juga ada rasa bersalah dari masa lalu. Terus juga acting Sydney Sweeney di sini nih cukup lumayan lah ya. Mungkin gue agak sedikit suka karena memang terasa cukup realistis ya. Tapi ya mungkin di beberapa momen agak kurang lah ya ekspresinya di beberapa momen yang emosional kayak gitu. Nah, sementara ada istri dari pemilik rumah ini, ada Nina Winchester, diperankan oleh Amanda Seyfried. Nah, sebenarnya Nina ini adalah karakter yang dia cukup manipulatif, emosional, terus juga agak lumayan gak bisa ditebak lah. Moodnya swing banget ya. Kadang cepat berubah, terus kemudian dia tiba-tiba langsung baik, dia tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya gitu. Intinya si Amanda Seyfried ini tampil gila banget pokoknya di film ini. Gila tapi dalam artian in a good way ya. Setiap dialognya tuh dia selalu bikin kita agak nebak-nebak, ini sebenarnya orang bener orang waras gitu ya, atau orang gila gitu sebenarnya. Jujur aja sebenarnya kalau misalkan film ini nggak ada karakter Nina, ya mungkin kayaknya filmnya biasa-biasa aja kali ya. Dan sementara si Andrew Winchester ini adalah sosok suami, tampak kelihatan tenang gitu. Terus justru malah ini yang agak sedikit berbahaya sebenarnya. Dia ini bisa digambarkan kurang lebih kayak semacam suami yang berkuasa gitu ya, penuh kontrol. Dia bisa menenangkan situasi. Hanya saja berbahaya gitu lah ya. Walaupun dia ganteng, maskulin banget, bodinya keren, bagus, gagah gitu ya. Karena ancaman dari Andrew ini bukan selalu fisik, tapi biasanya juga lewat kata-kata dan sikap manipulasi dan halus. Jadi The Housemaid ini bukan cuma soal twist sih. Film ini sebenarnya mengangkat tema di mana ada banyak sekali manipulasi dalam sebuah hubungan, di mana juga ada ketimpangan sosial, terus juga ada traumatik dari masa lalu, terus juga ada posisi perempuan di mana dalam sistem yang menekan. Nah, rumah mewah ini sebenarnya di dalam film ini justru jadi simbol penjara. Indah di luar namun rusak gitu di dalamnya, kacau aja gitu. Banyak banget hal-hal yang
Ya seperti yang terjadi dalam kehidupan, semuanya tampak terlihat bagus, terlihat sempurna di luar, tapi ternyata di dalamnya kan banyak banget lah yang kayak gitu. Relate banget lah pokoknya sama kehidupan banyak orang ya, banyak rumah tangga gitu yang tampak kelihatan sama orang tuh wow bahagia mewah, tapi di dalamnya kacau hancur, terus banyak hal-hal yang dirahasiakan dan nggak semuanya yang kita bisa sampaikan gitu. Dan itu justru malah yang paling gilanya sih di situ. Menariknya juga di film ini menunjukkan bahwa bahaya itu nggak selalu datang dari orang luar, justru kadang malah dari orang-orang terdekat, bisa dari orang-orang yang kita cintai, bahkan dari orang-orang yang kita percaya, dari orang yang justru malah kita berharap untuk berlindung ke dia, tapi ternyata dia malah jadinya semakin menyakiti. Kalau secara visual ya film ini so-so lah ya. Artinya secara visual memang nggak terlalu yang wow banget buat gue. Rumah besar ini digambarkan sangat dingin dan juga sunyi gitu. Terus juga dari scoring musiknya ini sebenarnya biasa aja, tidak terlalu dar-der-dor, dan justru malah dari situ musik-musik scoringnya ini ya emang pas sih. Gua rasa sih film ini pace-nya di awal itu agak lumayan lambat ya. Pengenalan karakternya tuh bisa dibilang dari kita kenal sama Millie, terus masuk ke dalam rumah, ada di situ ada suami istri dan juga anaknya, itu cukup lambat. Cuma di pertengahan sampai akhir ini agak lumayan nanjak ya gitu. Jadi semakin kelihatan pace-nya itu agak semakin naik gitu. Terus juga menurut gua untuk film thriller psikologis yang durasinya 2,5 jam ini agak lumayan kelamaan sih ya. Karena di beberapa adegan menurut gue juga ini agak lumayan ya, banyak adegan-adegan yang sebenarnya nggak terlalu penting, yang mestinya harus udah deh jangan kebanyakan gitu nampilin adegan-adegan yang seperti kayak gitu, kayak yang ya begitulah kuku adegan gitunya tuh menurut gue montage itu terlalu banyak gitu ya. Jadi kayak buat gue itu bisa dipotong gitu lah ya, biar nggak terlalu banyak banget. Durasinya juga agak lumayan panjang untuk ukuran film thriller psikologis. Gue juga harus menyoroti bahwa acting dari Amanda Seyfried di sini lumayan cukup mencuri perhatian. Atmosfer tegangnya itu ya, dan dari tatapan matanya, cara dia ngomong, emosi yang dia sampaikan di film ini tuh lumayan cukup mencuri perhatian. Ada tegang, intens, konsisten juga mereka untuk aktingnya gitu, baik Amanda maupun Sydney Sweeney sama si suaminya juga itu semuanya lumayan ngeblend gitu ya. Mereka tidak ada ketimpangan dari 3 aktor utama ini dalam acting di film tersebut. Jadi gue sangat cukup menghibur, ditambah twistnya yang agak ngebikin saya juga anjir. Ternyata di film ini nge-twist, dan buat gue sih cukup terhibur dengan twistnya. Dan gila, ada beberapa karakter yang mestinya agak bisa digali gitu ya, kayak si tukang kebunnya dia itu ya, yang di situ aduh siapa namanya gua lupa. Dia ada di situ bisa banget untuk digali gitu. Tapi di sini dia kayak agak sedikit jadi bumbu-bumbu doang gitu ya, kayak ya udah deh gitu ada dan sedikit ngasih impact, tapi mestinya gitu ini bisa digali, karena menurut gua karakter si tukang kebunnya itu ini sangat cukup misterius gitu, menyimpan harusnya ada subplot lagi gitu untuk si ininya, tapi ternyata nggak ada gitu. Apakah film ini tampil sempurna? Enggak juga, nggak begitu sempurna banget, masih ada banyak kekurangan di beberapa sisi seperti yang gue bilang tadi. Jadi ini bukan thriller psikologis yang super halus juga realistis, tapi lebih ke thriller yang lumayan dramatis, intens, dan juga penuh emosi. Mungkin ada beberapa yang relate di kehidupan nyata gitu ya dengan cerita di film tersebut. Cocok banget nih kalau kamu suka sama film-film thriller yang kayak gini. Ini gue saranin banget. Kalau untuk rating gue dari keseluruhan filmnya, gue kasih nilai 7/10. Film ini layak banget ditonton kalau emang kalian adalah tipikal penggemar film-film thriller psikologis, drama rumah tangga, dan yang suka banget sama film-film yang nge-twist kayak gitu. Kalau kamu udah nonton filmnya, silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, sampai ketemu di video selanjutnya.